Halo semuanya, Ultraman Blazar episode 19 sudah tayang nih. Di episode kali ini, Brood Gebarga akhirnya berhasil dikalahkan dan Blazar mendapatkan kekuatan baru dari Kaiju Valdoran. Misteri tentang ayah Emi juga berlanjut di episode kali ini. Bagaimana keseruan episode ke-19 kali ini? Ayo kita masuk ke pembahasannya. Ultraman Blazar episode 19, Cahaya dan Api. Episode diawali dengan Irugo yang kembali muncul setelah dikalahkan di episode sebelumnya. Di sebuah kafe, Gento yang sedang santai didatangi oleh Emi. Emi menceritakan pertemuannya dengan Nishizaki. Nishizaki bercerita, para ilmuwan dikumpulkan di fasilitas tes 66 di pegunungan Gifu. Di sini baru ketahuan ya, kalau lab Gifu dengan fasilitas tes 66 adalah tempat yang sama, yaitu tempat pertama kali Gento dan Blazar bertemu. Mereka ditugaskan untuk memperbaiki perangkat raksasa dari Amerika. Alat itu dipakai untuk membuka lubang cacing menghubungi bumi dengan galaksi. Alat itu berhasil diperbaiki dan diaktifkan, tapi para ilmuwan kehilangan kendali. Sayangnya, ayah Emi berada di zona ledakan. Nishizaki berada di ruangan monitor dan hanya mengamati, itulah mengapa dia selamat. Nishizaki memberikan titipan terakhir ayah Emi. Kembali ke masa sekarang, ternyata titipan itu adalah sebuah liontin. Isi liontin itu adalah foto bayi Emi dan tanggal ulang tahunnya. Dan ternyata hari itu adalah hari ulang tahun Emi. Gento memberikan ucapan selamat untuk Emi. Emi sempat membicarakan Ishido Yasunosuke, pahlawan bagi ayah Emi. Tanggal ulang tahun yang terukir di liontin sebenarnya adalah tanggal ulang tahun Ishido Yasunosuke. Artinya, ayah Emi lupa tanggal ulang tahun putrinya sendiri. Gento tiba-tiba ditelepon. Di Scar City, Teruaki memberitahu sejumlah Irugo telah muncul. Beberapa di antaranya sudah berubah menjadi Gebarga yang meringkuk, yang di sini disebut Gebarga bulat. Diketahui kalau Irugo adalah larva dari Gebarga. Melalui telepon, Gento meminta Emi untuk mencari tahu mengapa para kaiju luar angkasa dibedakan. Mungkin maksudnya kenapa dijadiin wave gitu ya. Setelah Gento menutup telepon, sudah ada Retsu yang melihatnya. Lantas, di Scar City, Retsu memberitahu kalau keberadaan Scar sudah di ujung tanduk karena mereka mengabaikan larangan. Retsu menyinggung Scar yang selalu mengandalkan Blazar. Namun, satu persatu anggota Scar mulai berdiri menganggap Blazar adalah teman mereka. Seketika, Gento kepanasan karena ulah Blazar Stone. Sebagai kapten, Gento juga setuju dengan anggota-anggotanya. Retsu memberikan peringatan agar tidak membangkang lagi, lalu pergi. Di sisi lain, para tentara pengamat akhirnya menemukan sarang dari para Irugo yang terletak di bawah tanah fasilitas komunikasi. Tiba-tiba terjadi gempa dan keluarlah kaiju dari bawah tanah. Dia adalah Brood Gebarga. Brood Gebarga langsung menyebarkan EMP. Setelah Anri dan Teruaki sedikit berteori, Bando memberitahu kalau Earthy dan Mopi sekarang sudah kebal dari EMP. Ditambah mereka mempunyai Tilsonite Spear cadangan. Mengetahui itu, Gento memerintahkan pasukannya bergerak sekalipun melanggar aturan. Di tempat lain, Emi mulai menelusuri fasilitas tes 66. Hingga dia sampai di suatu tempat dengan lubang besar. Di luar, Earthgaron ingin menyerang Brood Gebarga dengan Tilsonite Spear. Tapi dia dihalangi oleh para Irugo. EMP Brood Gebarga memblokir komunikasi termasuk di Earthgaron. Gento keluar dari Mopi dan akhirnya berubah menjadi Ultraman Blazar. Namun serangan Irugo membuatnya jatuh dan Tilsonite Sword akhirnya patah. Kini Blazar benar-benar tidak berdaya. Sementara itu, Emi ingin menghubungi Gento, tapi dijawab oleh Earthgaron. Earthgaron bisa menjawab karena dia menggunakan CPU dari pos komando. Earthgaron menjelaskan situasi yang sedang terpojok. Tiba-tiba dari lubang, seekor monster api muncul dan berontak ingin keluar. Emi yang hampir jatuh ditolong oleh seseorang dan dia adalah ayahnya. Kaiju api itu ingin mendatangi Blazar. Bersama dengan sang ayah, Emi menarik tuas untuk membuka pintu agar si kaiju bisa keluar. Setelah kaiju itu keluar, dengan mudah kaiju api itu membakar para Irugo dan membebaskan Blazar. Kedatangan kaiju api itu membuat Blazar terlihat senang. Gento menggunakan stone dari kaiju itu dan membuat Blazar mendapatkan kekuatan baru berupa armor. Pertarungan yang sangat seru pun terjadi. Blazar dan Earthgaron menghabisi para Irugo. Tilsonite Spear diberikan pada Blazar sehingga Blazar mendapatkan Tilsonite Sword baru.
Kekuatan dari kaiju api itu bergabung dengan Tilsonite Sword menjadikannya Tilsovart Lancer. Blazar dengan mudah mengalahkan Brood Gebarga dengan senjata barunya itu. Blazar juga menghabisi sisa-sisa Irugo yang masih ada. Di fasilitas tes 66, ayah Amy mengucapkan selamat ulang tahun. Saat dipeluk, ayahnya pun menghilang karena ternyata dia hanyalah arwah. Pada akhirnya, ayah Amy mengingat ulang tahun putrinya. Setelah pergi, ayahnya meninggalkan sebuah kunci. Singkat waktu, Gento yang bersama dengan Amy memberi nama kaiju api itu sebagai Valdoran. Valdoran dianggap sebagai peliharaan Blazar olehnya. Di sebuah ruangan, ditinggalkan sebuah kotak. Dengan kunci yang didapat dari sang ayah, Amy membuka kotak itu. Kotak itu berisi sebuah buku catatan milik ayah Amy. Buku itu berisi catatan penting ayah Amy tentang V99. Sampai si kakek tua Dobashi datang dan mengambil buku itu. Dobashi memberitahu kalau Retsu sudah diskors. Amy ingin buku itu dikembalikan, namun Dobashi menolak. Amy yang sangat emosi pun hanya bisa pasrah karena bukunya dibawa pergi oleh Dobashi. Episode ini pun selesai. Oh iya, untuk pembahasan hal menarik episode 13 nanti akan digabung dengan hal menarik di episode kali ini karena ada hubungannya. Oke, mungkin segini dulu ya pembahasan di video kali ini. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.